Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar sekalian? Ketemu lagi bareng saya Kang Mas Z. Pada kesempatan kali ini selama 30 sampai 45 menit ke depan kita akan bahas soal-soal populer UTBK yang berkaitan dengan materi statistika sobat belajar. Nah, tunggu apa lagi? Segera ambil pulpen dan kertas kalian. Karena apa? Karena kalian harus mencoba juga. Jangan cuman melongo memperhatikan lalu manggut-manggut setelah itu lupa lagi. Tidak, bukan seperti itu Perguso cara bekerjanya. Ambil pulpen kalian, ambil kertas kalian, mari kita kerjakan bersama-sama. Nanti kita cek apakah kalian sudah ada di jalan yang benar atau belum di dalam mengerjakan setiap soal-soal tersebut. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, saya mulai dengan membacakan mantra-mantra yang tidak ada gunanya sama sekali, tetapi buat asik-asikan aja. Sopo-sopo mangane loro ngakone siji, mat ini jadi membedi. Sopo-sopo ingin jadi lebih pintar lagi, ayo terus pantengin live classes ini. Karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar, langsung aja screenshot one by one, satu demi satu soal-soalnya sobat belajar. Silakan sobat belajar. Aku kasih 5 pertanyaan dulu. Dimulai dari pertanyaan pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor kedua. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor ketiga. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 4. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sobat belajar, ayo langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Diketahui data 7, 6, 2, P, 3, dan 4. Ada berapa itu? Oh, ada 6. Jika rata-rata dari data tersebut, rata-rata itu X bar ya sobat belajar ya. Rata-rata sama dengan mediannya. Jadi X bar itu sama dengan Q2 ya sobat belajar ya. Nilai tengahnya sobat belajar. Oke, maka banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli. Ingat sobat belajar, kita sedang bekerja pada bilangan asli, bukan bilangan palsu. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka betul itu deksonya itu dimulai dari angka 1. Mas John masih salah. 0 itu bilangan cacah Mas John. Jadi salah itu. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau in Englishnya natural number itu. Oke, jadi hati-hati. Oke sobat belajar. Nah, diketahui ini kan kita bekerja walaupun pada rata-rata sebenarnya tidak wajib. Teorinya kalau mencari rata-rata tidak wajib untuk mengurutkan terlebih dahulu. Tetapi karena ternyata ada kasus mediannya. Nah, untuk mencari nilai median kan kita harus urutkan dulu dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar sobat belajar. Jadi itu berpengaruh sekali. Nah, sobat belajar dia bilang nilai P yang mungkin. Oke sobat belajar, di sini sobat belajar, maka kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama sobat belajar, P-nya itu ada di depan
depan sobat belajar. Jadi kita harus urutkan dulu P, lalu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 6, lalu 7. Kalau kita takut melakukan kesalahan, pastikan angkanya selalu 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke sobat belajar. Nah, dia bilang P-nya kan bilangan asli. Jadi P ini di kemungkinan 1 ada 2 kemungkinan. Yaitu bisa jadi P-nya 1, bisa jadi P-nya 2. Kok 2 lagi? Ya boleh. Ya ini kan mau cari rata-rata. Emang ada syaratnya angkanya nggak boleh berulang? Nggak ada itu. Nggak boleh menciptakan aturan sendiri yang bisa malah menyusahkan diri kita sendiri. Ayo, berapa banyak dari kita yang suka menciptakan aturan sendiri lalu bikin susah sendiri? Nah, syukur-syukur yang susah cuma sendiri, nggak nyusahin orang lain, khususnya tetangga sebelah. Oke sobat belajar. Nah, dari sini sobat belajar, yang sudah bisa ditentukan adalah mediannya. Kan datanya ada 6. Lalu tengahnya di mana? Jadi tengahnya itu di sini. Jadi mediannya atau Q2-nya adalah 3 ditambah 4 dibagi 2, yaitu 7 dibagi 2, 3,5. Nah, sobat belajar, dari sini yuk kita cek apakah ketika P-nya adalah 1 atau apakah ketika P-nya 2 yang nantinya nilai rata-ratanya akan bernilai 3,5 juga, atau bisa jadi bukan keduanya. Terus kalau bukan keduanya gimana? Ya nggak apa-apa, kita move on ke nomor selanjutnya gitu loh. Oke, jangan dibikin stres. Oke, kalau dibikin stres cepet tua. Kalau cepet tua ya nggak apa-apa juga sih, katanya orang yang tua itu lebih bijak. Jadi cepat stres mungkin cepat bijak ya. Nggak ngerti. Lanjut lah. Ya udah sobat belajar, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan P-nya 1, oke? Pada P sama dengan 1, maka nilai X bar-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 dibagi jumlah datanya. Jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka kira-kira berapa ini? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 7, 23 dibagi 4. Ini hasilnya kurang lebih 5,75 sobat belajar. Kenapa? Karena sama dengan 53/4. 3/4 sama dengan 0,75. Jadi 23 dibagi 4 hasilnya adalah 5,75. Lalu hubungannya apa? Jadi P sama dengan 1 itu tidak mungkin yang jawabannya, karena tidak sama dengan nilai mediannya. Lalu bagaimana kalau P sama dengan 2? Nah, kalau P sama dengan 2 sobat belajar, maka kita tinggal menghitung saja. Satunya ini menjadi 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 6, tambah 7, dibagi 6. Kenapa selalu dibagi 6? Karena jumlah angkanya selalu 6. Nggak pernah berubah sobat belajar. Lalu 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 7, 24. 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6. Juga jauh panggang daripada api. Mediannya tidak sama dengan X bar-nya atau tidak sama dengan nilai rata-ratanya sobat belajar. Kalau begitu gimana? Kalau begitu ya move on. P-nya ganti jadi 3. Kemungkinan selanjutnya adalah P-nya sama dengan 3. Tetapi sobat belajar harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau posisi P-nya itu, kalau nilai P-nya adalah 3, maka posisinya dalam baris tidak lagi ada di depan.
ingat kita juga sedang bekerja dengan median. Jadi kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Ingat, P-nya sekarang kita maunya 3. Jadi di mana posisi P-nya sekarang yang mungkin adalah 2,3, P. Oke, di posisi kedua. Kita taruh posisi kedua, kita taruh kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua ketika P-nya di posisi kedua. Kemungkinan kedua ketika P-nya di posisi kedua. 2, P, 3, 4, 6,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selalu 6. Nah, sobat belajar, P-nya itu kan yang mungkin 2 atau 3. Tetapi yang 2 udah nggak perlu dicek lagi, sobat belajar. Kenapa? Wis toh tadi, kenapa harus dicoba lagi? Hasilnya nanti akan sama saja, yaitu X barnya adalah 6. Lalu kita coba saja kalau gitu di sini. Ketika P-nya di posisi kedua, apakah akan mempengaruhi nilai mediannya? Ternyata tidak. Nilai mediannya atau Q2-nya tetap 3,5. Dan tadi kalau kita ambil nilai P-nya 2, maka X barnya 6. Enggak nyambung atau enggak sama, bukan enggak nyambung, karena dia minta yang sama. Yuk kita coba kalau P-nya 3. X barnya akan bernilai 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 dibagi 6. Langsung saja ya sobat belajar. Tadi kan kalau itu 24. Jadi ini 25. 25 dibagi 6 adalah 6/1/4, yaitu 6,25 sobat belajar. Jauh panggang dari api masih. Sekarang kita kemungkinan selanjutnya. Kemungkinan 3. Oke. Di mana posisi P ada di posisi ketiga. Mari kita urutkan 2, 3, P, 4, 6, 7. Nah, di sini berarti kemungkinan P-nya adalah bisa 3, bisa 4. Nah, kalau 3 kita sudah dapatkan. Kalau 3 ya sama saja. Dia tetap mediannya 3,5 dan X barnya 6,25. Agak panjang sedikit ya kasus ini, padahal gampang ini, gampang. Tapi yang ingin saya tekankan adalah logika berpikirnya dari sobat belajar sekalian, gitu loh. Jadi, oh gitu, emang ini gampang ini, ternyata gampang-gampang ini gitu. Setelah diperhatikan dengan seksama sobat belajar. Oke, jadi sekarang kita coba saja langsung P-nya 4. Boleh kan P-nya 4? 3 boleh? Boleh, tapi udah dicoba tadi di atas. Sekarang kita coba yang belum 4. Oke. Nah, langsung saja kita cari X barnya kalau 4. Nah, kalau 4 sobat belajar itu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 7 dibagi 6 sama dengan 26 dibagi 6 sama dengan 4,5 sobat belajar ya. Sorry sobat belajar, ini salah ini. 4,25 ini. Oke, ini juga salah ya. Bagi 6 ini ngaco ini sobat belajar ini. Aduh, muncul dari mana itu angka 4 nih sobat belajar. 23 dibagi 6. Kita hapus dulu ya sobat belajar. Gak usah khawatir, di sini ngapusnya lebih gampang daripada di studio sebelah. Oke, 23 dibagi 6, 3,75. Salah sobat belajar. Oke, 3,75, 4. Ini 6 ya sobat belajar ya. Mabuk ini sobat belajar. Maaf sobat belajar, maaf. Itu biasa terjadi kalau keenakan ngajar sobat belajar. Oke, jadi kalau apa-apa tuh jangan terlalu keenakan, karena kalau terlalu keenakan ya gini nih akibatnya sobat belajar. Oke, nah ini jadi hasilnya 4,25. Yang ini hasilnya adalah 4,5. Oke sobat belajar, kita lanjut ya. Kemungkinan keempat.
Kemungkinan keempat posisi P-nya setelah angka 4 sobat belajar. Oke. Kita taruh dia 2,3,4, P, 6,7. Nah sobat belajar, dia bisa 4 bisa 5 ya kan. Nah kalau 4 nanti nilai rata-ratanya adalah 4,5. Tetapi ada masalah sobat belajar. Kalau P-nya ini adalah 4, mediannya 4 juga sobat belajar. Jadi median dan median dan X barnya nggak sama sobat belajar. Maka kita coba kalau P-nya itu 5 sobat belajar. Kita coba 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobat belajar ya. Jadi kita cari langsung X barnya. X barnya nanti akan bernilai 20 berapa ya? 2, 3, 4, 5. Ini 3, 4, 4 ya, nggak cocok. 5 kita 7, 9, 14, 20, 27 dibagi 4 dibagi 6. 27 dibagi 6 menjadi 4,75. Loh. Nanti ini ketemu di mana ini? Harusnya ketemu di salah satu angka ini sobat belajar. Oke sobat belajar silakan tulis dahulu yang sebelah sini. Oke, silakan dicek. Oke, 4,75, 5,5. Nah, sobat belajar bisa melanjutkan soal ini. Oke, langsung ke P sama dengan 6, tapi jangan lupa nanti posisi P-nya akan berubah sobat belajar. Oke, ketika posisi P-nya nanti dipindahkan setelah angka 4 sobat belajar, misalkan jadi 2, 3, 4, P, 6, 7. Nah pada akhirnya sobat belajar akan menemukan satu jawaban yang pasti dan hanya satu angka itu saja sobat belajar. Jadi kita akan mendapatkan nilainya adalah 1. Silakan coba, ini tugas buat sobat belajar, dicari nilai apakah itu. Silakan sobat belajar. 2, 3, 3. Oke sobat belajar, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 sobat belajar. Soal nomor 2, diketahui bilangan AB 537 dengan rata-rata. Nah, X bar lagi sobat belajar. Dan dalam X bar ini nggak wajib sobat belajar untuk menyusunnya, tapi nanti ketika divariansinya itu lumayan berpengaruh sobat belajar. Oke, kita cari dulu X barnya sobat belajar. X barnya adalah A
tambah B, tambah 5, tambah 3, tambah 7, tambah 1, 2, 3, 4, 5, tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6, dibagi 10, Sobat Belajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sobat Belajar. Ada 10 angka. Nah, X barnya dia sudah kasih tahu 5. 5 sama dengan A ditambah B ditambah 15 ditambah 30 per 10. Kita bisa pindahkan ke sana. 50 sama dengan A ditambah B ditambah 45. Lalu 45-nya kita bisa pindahkan ke kiri. Jadi A ditambah B, 5 sama dengan A ditambah B, Sobat Belajar. Lalu kalau sudah begini, bagaimana kita pindah ke nilai variansi, yaitu S kuadrat ya Sobat Belajar. S kuadrat itu kan sama dengan sigma daripada X bar dikurang XI kuadrat dibagi N. Ya kan Sobat Belajar? Jadi dalam kasus ini X barnya kan sudah dikasih tahu 5, diketahui bilangan dengan rata-rata 5. Jadi X barnya kita sudah ketahui dan dia juga udah ngasih tahu variansinya berapa? 13 per 5, Sobat Belajar. Itu cuman simbol saja. Kok 13 per 5-nya nggak dikuadratin? Itu simbol. Jangan sampai 13 per 5-nya dikuadratin juga, Sobat Belajar. Lalu dari situ X barnya itu 5 dikurang A dikuadratin ditambah 5 dikurang B dikuadratin ditambah 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 7 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 kuadrat. Ada 5 kali, jadi kita bisa jumlahkan 5 di sini dibagi 10, Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, nanti 10-nya bisa pindah ke sana, jadi 13 dikali 10 per 5 sama dengan, nah ini Sobat Belajar bisa kita break atau biar Sobat Belajar tahu step by stepnya pelan-pelan saja. 5 minus E kuadrat ditambah 5 dikurang B kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 2 ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 5 dikali min 1 kuadrat. Nah, nanti di sini bisa saling coret jadi 26. 26 sama dengan, nah Sobat Belajar nanti dulu sabar, bisa saja kita langsung break, tetapi alon-alon asal kelakon Sobat Belajar. Ditambah 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 jadi 26 sama dengan, nah sekarang bolehlah kita break ya, 25 dikurang 10A ditambah A kuadrat ditambah 25 dikurang 10B ditambah B kuadrat ditambah 13 4 tambah 4 8 8 tambah 5 13. Oke. Selanjutnya Sobat Belajar dari sini 26 sama dengan 25 tambah 25 5, atau kita urutkan dari yang mengandung A kuadrat ya Sobat Belajar. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 10 A tambah B. Kenapa bisa seperti itu? Karena min 10A dengan min 10B sama-sama mengandung minus 10. Jadi bisa kita gabungkan. Lalu kita juga punya 25 tambah 25. Jadi tambah 50 tambah 13. Dari sini Sobat Belajar 50 tambah 13 kan 63. Jadi 26 sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 10. A ditambah B ditambah 63. 63 bisa kita usir ke sebelah kiri menjadi 26 dikurang 63 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 10. Nah, sobat belajar, kita itu sudah punya loh A tambah B. Kejutan, oke? A tambah B-nya adalah 5. Betul sekali sobat belajar, 10 dikali 5. Nah, dari sini sobat belajar 26 dikurang 63 itu adalah minus 37. Betul kan? Minus 37 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 50. Nanti 50-nya itu bisa pindah ke sebelah kiri menjadi min 37 ditambah 50 ditambah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Min 37 tambah sama dengan positif 13. Min 37 tambah 50. Iya, sama dengan 13. Nah, sobat belajar, enggak bentuk kayak gini sobat belajar. A kuadrat tambah B kuadrat. Sobat belajar, enggak bentuk kayak gini sobat belajar. Ayo. Betul sobat belajar. Bentuk kayak gini kita bisa rubah menjadi A tambah B kuadrat min 2AB sobat belajar. Oke. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Karena biar saya ingatkan lagi ya sobat belajar di sini ya. A tambah B kuadrat itu kalau kita break sobat belajar jadinya A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Sobat belajar, apa yang terjadi kalau 2AB ini kita usir ke sebelah kiri menjadi A tambah B kuadrat min 2AB sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ayo, konek opora, nyambung nggak, ya kan? Oke. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, A tambah B lagi kita sudah punya lagi sobat belajar. Oke? Maka kita bisa 13 sama dengan 5 kuadrat dikurang 2AB. Dari sini 2AB sama dengan 25 dikurang 13 sama dengan 12. Jadi kalau dia tanya AB-nya berapa? Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kenapa dibagi 2? Karena kan tadi kita punyanya 2AB. Oke? Sementara yang ditanya hanyalah AB sobat belajar. Nah, supaya sobat belajar nggak bingung, ingat ya, ini pengantarnya. Kenapa A kuadrat tambah B kuadrat bisa berubah menjadi A plus B kuadrat dikurang 2AB. Ini perubahan, bukan sembarang perubahan sobat belajar. Oke? Tapi ini perubahan ada jalan ceritanya. Oke, sobat belajar? Jangan cuma sinetron aja yang ada jalan ceritanya. Matematika juga punya jalan ceritanya tersendiri. Oke, silahkan dipahami sobat belajar. Jadi yang ditanyakan nilai AB kan? Nilai AB-nya adalah 6 sobat belajar. Silahkan dinikmati. Lima, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar.
Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Soal nomor 3, Sobat Belajar. Soal nomor 3, di mana sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Nah, ini harus ingat Sobat Belajar. Kalau ada soal kasus cerita, apalagi ceritanya agak panjang sedikit kayak gini, yang pertama harus fokus. Itulah kenapa sarapan itu penting sebelum UTBK, Sobat Belajar, oke? Mempunyai 5 orang anak, ya pasti anak pertama itu A1 lah kita anggap. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Anak tertua berarti A1 kan, anak pertama. Berumur 2 kali dari umur anak termuda. Berarti dia 2 kali nilai daripada anak paling bontot, yaitu anak kelima. Anak termuda ya anak kelima ya kan. Lalu 3 anak yang lainnya berarti anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Berumur, sedangkan 3 anak lainnya masing-masing berumur kurang 3 tahun. Kurang 3 tahun dari anak tertua. Anak tertua A1 berarti A2 adalah A1 dikurang 3. Oke Sobat Belajar, nggak mungkin tambah. Kalau tambah berarti dia lebih tua daripada nilai anak tertua. Anak kedua ya pasti di bawahnya, makanya dikurang Sobat Belajar. Lalu anak ketiga 4 tahun lebih dari anak termuda. Anak termuda kan A5. Oke Sobat Belajar, berarti dia itu A5 ditambah 4. Oke, masuk akal ya Sobat Belajar ya. Karena dia A5 kan anak termuda, jadi memang harus dijumlahkan kalau ingin sama dengan anak ketiga. Lalu anak keempat kurang 5 tahun dari anak anak pertama. Jadi di sini A1 dikurang 5 Sobat Belajar, oke? Nah, dari sini Sobat Belajar, dan nilai ini salah Sobat Belajar. Ini 16 tahun ya, bukan 161 tahun ini. Banyak sekali, nanti angkanya meluber sampai otak kita pusing Sobat Belajar. Rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Dari itu kita ambil kesimpulan bahwa X bar antara A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5, kalau dibagi 5 itu hasilnya adalah 16. Jadi 16 adalah A1 ditambah A2-nya berapa? A2-nya A1 dikurang 3. A3-nya A5 ditambah 4. A4-nya A1 dikurang 5. A5-nya kita biarkan saja dia A5 dibagi 5. Nanti 5-nya bisa pindah ke kiri menjadi 80. Sama dengan 2A1, 3A1 dikurang 8 tambah 4 di 80. Ini A5 tambah 2A5 min 3. Oke, plus 4 dengan min 1 berarti ini menjadi min 3 tambah 4 plus 1. Plus 1 dengan min 5 menjadi min 4. Nah, min 4 ini nanti bisa pindah ke kanan, ke kiri menjadi 80 plus 4 sama dengan 3A1 ditambah 2A5. Jadi 3A1 ditambah 2A5, ini 1 ya Sobat Belajar ya, sama dengan 84 Sobat Belajar. Itu dari persamaan yang pertama Sobat Belajar. Nah Sobat Belajar, dari sini kita punya 2 pilihan. Dia sudah beritahu A1 sama dengan 2A5. Jadi kalau Sobat Belajar ketemu angka A1 bisa diganti dengan 2A5. Atau kalau ketemu 2A5 bisa diganti dengan A1. Itu terserah Sobat Belajar saja. Oke? Tapi nanti akan menghasilkan nilai yang pada ujungnya sama saja. Oke? Kita coba yang 3A1 2A5. Jadi 3 dikali 2A5 ditambah 2A5 sama dengan 84. Yaitu 6A5 ditambah 2A5 sama dengan 84.
8 A5 sama dengan 84. Jadi A5 84 dibagi 8, 10,5 tahun untuk anak yang paling bungsu. Nah, kalau tadi sobat belajar lebih tertarik mengganti 2A5 menjadi A1 sebagaimana yang diberitahu oleh dia di sini, itu nanti kita akan bisa mendapatkan berapa nilai anak yang paling tua. Kita coba di sini ya. Jadi 3A1 ditambah A1 sama dengan 84, 4A1 sama dengan 84, A1 sama dengan 84 dibagi 4 sama dengan 21 tahun. Tetapi pertanyaannya bukan itu sobat belajar. Pertanyaannya dia tanya kuadrat dari selisih umur anak kedua dan anak ketiga. Jadi hati-hati, kuadrat selisih. Jadi anak kedua dikurang anak ketiga dikuadratin. Gitu kira-kira pertanyaannya sobat belajar. Kalau pengen simpel langsung saja masukin sini. Tadi kan U2-nya udah tahu kan? A1 dikurang 3. A1-nya kita sudah dapat 21. Jadi 21 dikurang 3, 18. Dapat dari mana 18? Dari sini. Tuh. Lalu U3-nya dari mana? Oh, A2 ya, anak kedua dan anak ketiga. Sorry, saya pikirnya ini lagi main aritmetika. Oke, sama aja sih. Oke, A3, nggak beda, sorry. A3-nya A5 tambah 4. A5-nya udah dapat 10,5. Jadi 10,5 tambah 4, 14,5 dikuadratin. Dari sini kita dapat 3,5 kuadrat. Silahkan dikalikan 3,5 dikali 3,5 sobat belajar. Hasilnya kalaupun sobat belajar mengkalikan manual ataupun pakai kalkulator, itu hasilnya 12,25 sobat belajar. Dan kita menemukannya di jawaban yang D. Nah, sobat belajar silakan pahami dulu baris demi baris. Oke, jangan cuma asal screenshot. Makanya tadi saya bilang yang efektif itu sobat belajar juga mencobanya. Oke sobat belajar silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar. Oke sobat belajar, sepertinya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nggak usah kangen sobat belajar, biasa aja toh. Oke sobat belajar, ingat selalu sobat belajar, soal-soal ini hanyalah sebuah keberulangan. Jadi oleh karena itu sobat belajar harus sering melatih diri lagi dan lagi. Karena apa? Karena barangkali ketika sobat belajar menghadapi ujian UTBK yang sesungguhnya, sobat belajar sudah mengenali karakter soal tersebut dan sudah tahu persis harus bagaimana menangani soal tersebut. Oke sobat belajar, sekian dari saya. Sopo-sopo mangane loro ngakune siji, matine jadi membedi. Sopo-sopo ingin terus jadi lebih pintar lagi, jangan pernah tinggalkan live kelas di sini. Masih banyak tutor-tutor lain yang berkualitas. Begitu? Oke? Karena apa? Karena belajar sekarang udah. Ayo belajar. Wassalamualaikum. Kebum. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.